Saudari-saudaraku yang terkasih, lilin keempat pada karangan Advent sudah dinyalakan, dan ini melambangkan bahwa terang Kristus sudah sangat dekat. Minggu ini adalah momen penuh harapan dan kesiapan untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacaan-bacaan hari ini memperlihatkan sebuah gambaran yang sangat indah tentang kesediaan dan kerendahan hati dalam menyambut Tuhan. Dalam bacaan dari kitab Nubuat Mika, kita mendengar nubuat tentang Mesias yang akan datang dari Bethlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tuhan memilih tempat yang sederhana, yang rendah hati untuk lahir ke dunia. Bethlehem yang dianggap kecil dan tidak berarti akan menjadi tempat kelahiran Sang Raja. Saudari-saudara, Tuhan seringkali memilih tempat yang kecil dan sederhana untuk menampakkan kemuliaan-Nya. Sebagaimana Bethlehem yang kecil, kita pun diajak untuk menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita yang sederhana. Begitu pula dalam bacaan Injil kita melihat kunjungan Maria kepada Elisabet dan merupakan sebuah perjumpaan penuh sukacita antara dua orang wanita yang dipilih oleh Allah. Elisabet menyambut Maria dengan sukacita besar dan mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Maria datang bukan dengan kebesaran, tetapi dengan kerendahan hati dan hati yang siap melayani. Saat Maria menyapa Elisabet, bayi dalam kandungan Elisabet melompat kegirangan, tanda bahwa kehadiran Maria yang membawa Yesus telah membawa sukacita dan berkat bagi Elisabet dan bayinya. Di sini kita melihat bagaimana Maria dengan kerendahan hatinya membawa berkat dan sukacita kepada banyak orang. Sebagaimana Maria membuka diri untuk menjadi saluran kasih dan berkat, kita juga dipanggil untuk membawa kedamaian dan kasih dalam hidup kita. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mencari tempat-tempat megah. Dia memilih hati yang terbuka dan siap menyambutnya. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa untuk menyambut Tuhan kita perlu sesuatu yang luar biasa. Padahal yang paling penting adalah hati yang tulus dan siap terbuka. Ada seorang anak kecil yang sedang menggambar tentang kelahiran Yesus di sekolah minggu. Gurunya memperhatikan bahwa pada gambar itu ada seorang anak kecil yang berdiri sangat dekat dengan palungan Yesus, di mana Yesus kecil terbaring. Lebih dekat bahkan daripada Bunda Maria dan Santo Yosef atau para gembala yang saat itu berkunjung. Lalu pendamping guru bina iman itu, pendamping anak-anak itu bertanya kepada anak kecil ini, "Kenapa anak kecil ini bisa lebih dekat dengan palungan daripada yang lain?" Lalu anak itu menjawab, "Oh, Ibu, itu adalah saya. Saya berpikir mungkin Yesus ingin lihat saya duluan." Saudari-saudara yang terkasih, mungkin jawaban itu terdengar jenaka atau lucu, tetapi jawaban itu nampaknya memiliki pesan yang mendalam. Sama seperti anak kecil itu, kita juga diundang untuk mendekat kepada Yesus dengan hati yang penuh kasih dan sukacita. Kita disadarkan bahwa diri kita penting dan berharga di mata Tuhan, bukan karena kehebatan dan kelebihan kita, melainkan karena kerendahan hati kita. Saudari-saudara, dalam bacaan dari surat kepada orang Ibrani kita diingatkan bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, bukan untuk mempersembahkan korban-korban ritual sebagaimana dilakukan dalam perjanjian lama, tetapi untuk memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna.
Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa kedatangannya adalah wujud kasih yang mendalam bagi kita, umat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita dengan kerendahan hati dan kasih yang tak terhingga. Inilah semangat yang diinginkan, yang dikehendaki Tuhan dari kita pada Minggu Advent yang keempat ini. Hati yang siap melayani, hati yang terbuka dan mau mendekat kepadanya. Seperti Maria yang pergi mengunjungi Elisabet, kita juga diajak untuk membawa kehadiran Tuhan ke dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Minggu Advent ini adalah momen untuk benar-benar mempersiapkan hati, jangan sampai hati kita terhalang oleh kesibukan duniawi atau kekhawatiran yang berlebihan. Sebaliknya, mari kita siapkan tempat bagi Tuhan. Semoga hati kita menjadi Bethlehem kecil, tempat yang sederhana namun penuh kehangatan untuk menyambut Sang Juru Selamat. Saudari-saudara, selamat mempersiapkan Hari Raya Natal, Hari Raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita akhirnya hidup, lahir kembali menjadi manusia baru. Tuhan memberkati.